Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillah alamin, kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa ketemu kembali dalam rangka kajian rutin sebulan sekali di Lipikinas dalam kemasan kuliah umum. Di Lipikinas ada dua kategori kelas, ada kelas reguler, ada kelas tematik. Kalau kelas reguler, materinya adalah belajar ilmu alat nahwu, sorof, balaghah. Sedangkan kelas tematik belajar tentang ulumul Quran materinya. Itu ya, Reni. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke seri kedua tentang surat Maryam. Sebagaimana pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, seri ke-1, yakni isyarat bahasa dalam surat Maryam. Ada kalimat berbunyi, Wadkur fil kitabi Maryama. Dan ingatlah Maryam di dalam kitab, dalam kurung, yakni Al-Quran. Sedangkan pada kesempatan kali ini kita apa kedatangan saudara kita dari Komunitas Ngawal Kefil juga ikut apa memeriahkan, menyemarakkan kajian tentang surat Maryam. Tadabur gaya anak muda. Yang kita bahas adalah yang pertama tentang perubahan harokat. Yang kedua, hubungan antar ayat dalam satu surat Maryam. Yang ketiga, hubungan antar surat Maryam dengan surat yang lainnya. Yang keempat, perbedaan antar kalimat di dalam surat Maryam tersebut. Ini ilustrasinya apa sosok Maryam gendong bayi Nabi saya ini ya. Karena kita nggak tahu bagaimana rupanya Maryam, maka saya pilih ilustrasi seperti ini. Isyarat bahasa dalam surat Maryam. Pertama kita bahas dulu eh, hikmah dari penulisan di setiap ayatnya agar kita ketika membaca ayatnya semakin tersentuh tentang surat Maryam. Ini lanjutan seri kedua ya. Semakin mendalam muatan materinya dibanding seri yang ke-1. Yang pertama kita bahas dulu perbedaan tulisan. Ada kalimat di surat Maryam berbunyi Ana yakunu li gulamun. Saya baca perkata ya gulamun walam yamsasni basyarun. Sedangkan di surat Ali Imran ada kalimat yang mirip juga berbunyi Ana yakunu li tapi pakai lafadz waladun. Walam yamsasni basarun. Karena kalau kita bahas surat Maryam harus juga bahas Imran karena saling berhubungan. Karena kisah Maryam dibahas di surat Maryam juga surat Ali Imran. Di surat Maryam kata yakunu hurufnya kafnya direndahkan tulisannya. Sedangkan di surat Ali Imran tulisannya yakunu kafnya ditinggikan. Ini saya pakai acuan Quran Standar Madinah. Tulisan yakunu kalau diartikan ana bagaimana mungkin yakunu li ada bagiku gulamun seorang anak walam sedangkan belum yamsasni menyentuhku basarun seorang manusia. Kalau yang bawah ana bagaimana mungkin yakunu li menjadi untukku atau ada bagiku waladun seorang anak. Walam yamsasni sedangkan belum menyentuhku basarun seorang manusia. Di surat Maryam tulisan yakunu kafnya direndahkan. Di surat Ali Imran yakunu kafnya ditinggikan. Artinya sama yakunu, menjadi atau ada. Kan kita ungkap apa hikmahnya dibedakan tulisan yakunu di kedua surat padahal temanya sama, yakni ucapan Maryam. Maryam berkata di surat Maryam berbeda penulisan dengan Maryam berkata di surat Ali Imran. Kita buka jawabannya pada tampil berikutnya. Kenapa tulisan yakunu huruf kafnya direndahkan dan kenapa atau hikmahnya apa tulisan yakunu huruf kafnya ditinggikan. Ini enggak sekedar apa ya seni khot kaligrafi bukan gitu. Ada maksudnya, ada isyaratnya. Sebelum kita bahas jawabannya kenapa kafnya rendah, kafnya tinggi, kita buka dulu kaidah paling mendasar dalam pelajaran Ulumul Quran di Lipikin Nas. Apa kaidahnya? Ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna.
Ziyadatul mabni tadulu ala ziyadatil makna. Ziyadatul mabni penambahan bina, bina atau model tadulu menunjukkan ala ziyadatil makna atas atau adanya penambahan makna. Maksudnya apa kaidah ini? Yakni kekuatan lafat karena kuatnya makna. Begitu pula huruf kaf yang mabni modelnya rendah maupun huruf kaf yang modelnya ditinggikan itu menunjukkan bertambah kuatnya makna. Jadi spesifiknya ada bedanya maksudnya. Nggak sekedar beda tulisan, tapi beda pemaknaan, makna filosofi atau hikmah dari penulisannya tersebut. Kita ungkap apa hikmahnya yakunu kafnya rendah dan yakunu kafnya tinggi dengan bermodalkan kaidah Ilmu Quran berbunyi ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan bina model menunjukkan adanya penambahan makna. Kekuatan lafat karena kuatnya makna. Ini kaidah Delphi Kinas kelas paket 10 ke atas ini. Ulumul Quran. Yang pertama kita bawa dulu ya cuplikan ayatnya. Misalnya di surat Maryam ayat 18. Qalat dia berkata, dia siapa Maryam? Berkata pada siapa? Kepada malaikat Jibril waktu itu. Adegannya Maryam didekati malaikat Jibril yang nyamar jadi manusia. Sebentar ya, ada gangguan sinyal tempat saya. Ini sesungguhnya aku. A'udzu birrohmani minka. Aku berlindung kepada yang Maha Pengasih darimu. In kunta takian jika kamu atau engkau adalah takian, yakni orang yang takut, punya rasa takut. Jadi di saat Jibril menguji Maryam, dengan cara apa? Dengan cara Jibril menjelma. Jadi laki-laki tampan. Untuk menggodanya, goda Maryam maksudnya, maka Maryam berkata, ini berkatanya saya improve ya biar dramatis. Ayatnya singkat bahasa A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyan singkat perkataannya. Ini saya jabarkan cara lengkapnya. Wahai orang asing gitu ya, karena namanya orang asing ya. Jika kamu adalah orang yang takut dosa, takian, maka kamu seorang yang mulia, kunta, kamunya tinggi, mulia, tentu tidak pantas berbuat hina, menggoda wanita. Wahai orang asing, wahai orang yang tampan, yang dekati aku, PDKT mau rayuan, entah rayuan gombal, rayuan serbet, rayuan keset ya bahasa Jawa. Wahai orang yang mau ngerayu aku, jika engkau itu punya rasa takian, tentu engkau itu mulia. Makanya kata-kata kunta, kapnya tinggi. Engkau mulia. Nah, orang yang mulia tidak pantas goda-goda wanita. Nah, ke sana intinya. In kunta takian. Jadi urusan kunta pun kepada si seseorang itu ditinggikan. Karena Maryam bermaksud memuliakan orang itu kalau dia tidak menggodanya. Atau sebaliknya, kalau orang itu mengaku orang yang mulia atau takut dosa, tentu tidak pantas berbuat hina berupa apa? Menggoda wanita. Hei orang asing, ini bukan lagu ya, hai orang asing, bukan lo ya. Nah, jika engkau itu punya rasa takian, takut kepada Allah, tentu nggak pantas menggoda aku. Nah, jadi kata-kata kunta kapnya tinggikan, karena maksud memuliakan. Jika engkau ngaku sebagai orang mulia, tentu engkau tidak pantas berbuat hina. Huruf kaf ditinggikan, apa isyaratnya? Kemuliaan. Nah, Maryam berkata apa? Berkata, ini a'udzu birrohmani minka in kunta taqiyan. Maryam berkata seperti itu dengan perasaan bahwa dirinya termasuk wanita terhormat dan menjaga nama baik keluarga Imron yang disegani pada zaman itu. Jadi Maryam wanita terhormat. Si orang yang goda itu, Maryam juga ingin muliakan orang itu. Kalau orang itu mengaku punya rasa takian ke sana intinya. In kunta takian. Jika engkau juga sebagai laki-laki terhormat, tentunya nggak pantas menggoda aku. Nah, ke sana intinya. Makanya kata kunta kafnya ditinggikan. Isyarat kemuliaan. Oh, berarti barang siapa punya rasa takian, takut kepada Allah, maka derajatnya dimuliakan oleh Allah karena dia merasa takut kepada Allah. Dimuliakan. Kafnya ditinggikan. Ini contoh yang pertama. Di saat Jibril, jadi ketika Jibril menggoda itu ternyata nggak mempan ya,
Maryam itu kebal, kebal dari godaan, kebal. Jadi setampan apapun laki-laki yang goda Maryam, kebal percuma, percuma. Meskipun diedit pakai apapun wajah Jibril, entah difilter, ya, entah difilter pakai apapun ya, percuma. Nggak akan bisa goda Maryam, sudah kebal. Nah, akhirnya apa? Karena Maryam kebal digoda, Jibril sudah berusaha difilter mukanya ibaratnya ya. Udah difilter pakai apalah, diedit pakai apalah, pakai AI dan sebagainya lah. Ya. Wah, ternyata Maryam nggak gampang tergoda. Kenapa Jibril ngaku akhirnya? Kala dia berkata, dia siapa Jibril? Innama sesungguhnya lah. Ana Rasulur Rabbika. Aku utusan Tuhan Robiki. Maaf ya, Robiki. Kalau Robika kepada mudzakkar laki-laki. Karena Maryam perempuan pakai Robiki. Aku Rasulur Rabbiki, utusan Tuhanmu. Li ahaba laki untuk memberitahukan kepadamu gulaman seorang anak zakian yang bersih atau yang cerdas. Titik. Kolat dia berkata, dia siapa? Maryam. Anna yakunuli. Bagaimana mungkin ada bagiku atau menjadi untukku gulaman seorang anak? Walam yamsasni sedangkan belum menyentuhku basarun seorang manusia. Walam aku bagian dan belumlah atau tidaklah aku dalam kurung maaf ya seorang pezina. Di saat Jibril memberitahu Maryam, berbunyi li ahaba laki, memberitahu ini li ahaba laki, memberitahu Maryam bahwa dia akan punya anak, Maryam punya anak, maka Maryam merasa khawatir. Khawatir apa? Khawatir jadi wanita hina. Kenapa khawatir jadi hina? Ya karena punya anak tanpa suami. Dan padahal Maryam bukanlah seorang pezina. Jadi Maryam bilang ana yakunu, itu ketika bilang yakunu, itu nada bicara itu ibaratnya nggak suka. Nggak suka. Ya, gimana mungkin punya anakku? Nadanya nggak suka. Nggak suka. Nah, dan kenapa? Ya karena dia ibarat kita tuh logikanya main. Saya kan nggak pernah sentuh dengan laki-laki. Gimana mungkin punya anak? Saya bukan bezina. Apalagi tergoda. Tadi Anda goda saya nggak bisa kan ya? Apalagi saya berzina. Saya digoda aja kebal. Ini ya, ini saya verb ya. Supaya dramatis. Mari bilang, saya aja digoda kebal. Anda goda saya nggak bisa kan ya? Apalagi saya pezina nggak mungkin. Eh, nggak mungkin punya anak. Tergoda aja nggak bisa kok. Apalagi punya anak. Nah, apalagi maaf ya berzina. Tergoda aja nggak bisa. Nah, ini makanya kata-kata yakunu kapnya rendahkan. Rendah itu ibaratnya Maryam ketika berkata anak yakunu ini berkata dengan nada nggak suka. Kalau punya anak tanpa ada suaminya nggak suka. Nah, jadi khawatir dirinya menjadi hina karena punya anak tanpa suami. Apalagi takut jadi fitnahan orang dia sebagai seorang pezina. Yakunu kapnya direndahkan. Kaf rendah isyarat adalah kehinaan. Oh berarti kaf direndahkan isyarat kehinaan. Mana berkata seperti itu? Berkata apa? Anna yakunu li gulamun. Walam yamsasni basarun. Walam yaku bagian. Maryam berkata seperti itu dengan perasaan bahwa dirinya tidak mungkin berbuat hina. Yakuni hina, berhina. Akibatnya mencemarkan nama baik keluarga Imron yang disegani pada zaman itu. Jadi Maryam itu ya membawa nama baik keluarga itu. Kalau meleset dikit aja langsung tercemar itu. Langsung tercemar itu keluarganya. Nanti para netizen langsung memviralkan itu. Maryam berbuat ini. Maryam berbuat gitu. Oh, jadi viral tuh ya. Di Yerusalem viral itu ya. Kan netizen kan galak-galak. Ketika ada aibnya orang dikit aja terungkap, oh langsung itu di-share kemana-mana kalau dari grup ya. Di-share kemana-mana. Ditambah-tambahilah dan sebagainya lah. Di-share kemana-mana ya. Untung zamannya Mariam belum ada apa Android ya. Belum ada IT ya. Kalau ada oh, langsung di-share kemana-mana itu. Nah, jadi mana berkata seperti itu dengan perasaan dirinya tidak mungkin berbuat hina. Karena yakunu adalah ini kafnya direndahkan. Ini ya, yang kedua ini. Berikutnya, sekarang kita cari kafnya tinggikan. Cuplikannya Ali Imran 45. Itqalatil malaikatu, ingatlah ketika malaikat berkata. Ini malaikat Jibril nemu Maryam ini. Ya Maryamu, wahai Maryam. Maryam jawab, hai juga. Ini kan udah akrab gaul ini ya. Innallaha, sesungguhnya Allah.
Yubasiruki, kalau berkata menggembirakanmu. Arti bebasnya menyampaikan kabar gembira padamu. Bikalimatin minhu dengan kalimat darinya. Kalau berkata ismuhu namanya. Al-Masih Isa bin Maryama. Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihan dari kata wajhun. Wajh kan muka ya. Wajihan itu terkemuka. Terkemuka alias apa? Jadi sentral perhatian Nabi Isa itu. Terkemuka di dunia, di dalam dunia, wal akhirati dan akhirat. Wa minal muqarrabina dan dari termasuk golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Titik. Ada kalimat yubasyiruki. Jibril ngasih info, ngasih berita kepada Maryam. Maryam, sungguhnya Allah tuh ngasih kabar gembira kepadamu. Nah, di saat Jibril memberi kabar gembira untuk Maryam bahwa dia akan punya anak, yang tersebut nanti wajian terkemuka, terkenal, terkemuka di dunia dan di akhirat, terkenal di dua alam maksudnya. Maka Maryam merasa senang. Kenapa senang? Karena senang dipilih oleh Allah jadi wanita pilihan Allah untuk sebagai media untuk melahirkan sosok yang jadi calon anak yang terkemuka itu. Yang wajihan itu ya. Senang Maryam itu. Senang. Kenapa? Karena adanya yubasiru kabar gembira tentu menyenangkan gitu. Kabarnya menyenangkan kan yubasiru ki menggembirakanmu. Maka Maryam reaksinya itu gembira, senang, terpilih menjadi wanita pilihan Allah untuk sebagai media melahirkan Isa yang nanti wajian, yang terkenal, ya. Terkenal, terkemuka di dunia akhirat. Senang Maryam. Nah, wujud senangnya itu akhirnya Maryam apa tadi ya berkata tadi apa tadi ya dalam ini anna yakunu gimana mungkin punya anak yakun ini merasa senang kita bilang yakunu karena kamunya tinggi ya Allah aku mau jadi ibu dari seorang anak nabi tapi gimana caranya dari senang yakun ini senang kalau yakun ini atas merasa nggak senang merasa nggak senang merasa khawatir kalau di surah Al Imran merasa senang. Nah, karena ada yang kabar gembira karena gembira senang. Nah, itu ya. Nah, dari akhir apa? Maryam bilang, kolat dia berkata, Robi wahai Tuhanku, anna yakunu, katanya tinggi. Anna yakunu li waladun. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak, waladun seorang anak, walam yamsasni basarun. Sedangkan belum menyentuhku seorang manusia. Huruf kaf ditinggikan di syarat kemuliaan. Ditinggikan. Nah, Maryam berkata seperti ini atau seperti ini dengan senang. Kenapa senang? Kan yubasiruki, kabar gembira. Senang karena dirinya terpilih ya. Ada kan istofaki, watoharoki, wastofaki gitu bunyi ayatnya. Terpilih menjadi wanita yang dimuliakan oleh Allah. Senang dengan memberinya anak yang mulia juga. Ya, ini anak ini jadi nabi nantinya. Senang. Nah, karena senang maka tanya Allah gimana caranya punya anak dengan ada senang tapi bilang yakun itu. Makanya kafnya ditinggikan. Ditinggikan. Nah, ini eh, yang merasa pernah ke Medina, entah umroh, entah berhaji, insya Allah sudah tahu semua bahwa di Masjid Nabawi itu ya di pagi hari kira-kira waktu duha ya jam 8 jam 9 itu ada taklim-taklim di lantai satu itu. Ada halako-halako. Yang ngajar syekh-syekh itu ya. Ada kajian fikih, ada kajian tajwid, ada kajian nahwu shorof, ada kajian ulumul Quran. Nah, waktu itu saya di sana tuh saya ikut pada kajian ulumul Quran. Nah, kebetulan waktu itu syekhnya membahas masalah masalah huruf kaf itu. Mungkin asal takdir Allah ya, saya digiring Allah ke tempat itu untuk mengetahui tentang huruf kaf itu. Nah, ilmu itu saya pakai sampai sekarang. Nah, kata saya seperti itu. Jadi kaf ditinggikan itu isyarat kemuliaan. Kalau kaf direndahkan isyarat kehinaan. Itu saya pakai ilmu itu sampai sekarang. Nah, dari syekh tersebut. Berikutnya ya. Jadi anna yakunu kafnya rendah. Anna yakunu kafnya tinggi. Ketika berkata pakai yakunu kafnya rendah, itu kemarin berkata dengan perasaan khawatir menjadi hina martabatnya jika punya anak tanpa suami. Makanya ada kata-kata bagian di surat Maryam, ujung ayatnya ada kata bagian, ya ini maaf ya, seorang pezina. Nah, sedangkan di surah Al-Imran nggak ada kata bagian. Kenapa? Karena nadanya kabar gembira, nah, menyenangkan. Jadi ketika bilang ana yakunu dengan kafnya tinggi, kafnya ujung ditinggikan, itu memang berkata dengan perasaan senang. Senang menjadi mulia martabatnya
Jika punya anak calon nabi nantinya senang. Anna yakunu li gulamun. Jadi redaksi kalimatnya Allah bedakan. Bedakan. Di surat Maryam pakai gulamun, Al-Imran pakai waladun dan juga tulisannya dibedakan. Di Maryam yakunu kafnya rendah karena rendah identik hina. Makanya diakhiri kata bagian karena bagian pezina itu sosok yang hina. Sedangkan di surat Ali Imran nggak ada kata bagian karena tema tentang menyenangkan, tentang kabar gembira, tentang hal yang mulia-mulia. Makanya kafnya ditinggikan dan nggak ada kata-kata bagian di Ali Imran dari akhir ayatnya. Anna, bagaimana mungkin yakunule arti bahasnya yakunuli gulamun aku punya anak walam yamsasni basarun sedangkan belum pernah laki-laki menyentuhku basarun manusia sosok laki-laki maksudnya. Nih, jadi beda isyarat penulisan dari bahasa lafadz yakunu kafnya rendah dengan yakunu kafnya tinggi. Ini kalau kita mengkaji Al-Quran pakai Quran dan Madinah karena tulisannya penuh isyarat, penuh isyarat. Kenapa dipanjangkan, kenapa pendekkan ada maksudnya. Berikutnya, sekarang kita bahas kata-kata Robi. Yang pertama, di surat Maryam nggak ada kata Robi. Qolat dia berkata, Ana yakunu li gulamun. Bagaimana mungkin aku punya anak? Walam yamsani basarun. Sedangkan belum pernah nyentuhku seorang manusia. Di Ali Imran Allah tambahkan kata Robi. Qolat dia berkata. Dia siapa? Maryam juga yang berkata. Allah bedakan berarti kalimatnya. Robi wahai Tuhanku. Ana yakunu li waladun. Gimana mungkin aku punya anak? Walam yamsahni basarun sedang belum menyentuhku seorang manusia. Jadi ucapan Maryam dialog dengan Jibril Allah bedakan redaksi kalimatnya. Di surat Maryam nggak pakai kata Robi langsung. Maryam berkata kepada Jibril, bagaimana mungkin aku punya anak? Kalau dia Imran, wahai Tuhanku, nah, dia balik kata, wahai Tuhanku, gimana mungkin aku punya anak? Ada kata Robi. Apa hikmahnya Allah bedakan ya? Apa mirip seperti kalimatnya mirip-mirip ya? Kita buka catatannya pada tampilan berikutnya. Yang pertama adalah baris paling atas tidak pakai robi. Maryam berkata tidak memakai lafaz robi. Kenapa? Karena dialognya di surat Maryam itu dialog dengan sosok laki-laki manusia jelmaan Jibril. Karena di surat Maryam kisahnya adalah Jibril nyamar jadi manusia biasa, laki-laki yang tampan sekali. Sampai A-nya double tiga, tampan sekali. Ya, entah pakai filter apa, entah pakai AI apa, pokoknya tampan sekali. Nah, Maryam nggak tahu kalau itu malaikat nggak tahu, taunya itu manusia. Nah, maka Maryam merasa dialog dengan sosok sama manusia, nggak pakai kata-kata Robi. Sedangkan di surat Maryam, surat Ali Imran kisahnya, Jibril datangi Maryam dalam sosok gaibnya itu. Tidak nyamar orang laki-laki, tidak nyamar. Maka Maryam berkata, maka lafaz Robbi, karena dialognya dengan sosok malaikat Jibril langsung yang atas nama Allah. Kan dia berbunyi Allah yubasiruki wa Maryam Allah yubasiruki wa Maryam sungguhnya Allah ngasih kabar gembira kepadamu dari Jibril atas nama dari Allah berucapnya itu. Nah, makanya pakai kata Robbi. Ini cuplikan ayatnya. Jadi ini Maryam dulu ya. Farsalna ilaiha maka kami mengirimnya, mengutusnya. Kami mengutus ilaiha kepadanya. Yaitu siapa kepada Maryam? Ruhana, yakni Ruhani julukan Jibril. Jibril yang bawa ruh ke kami. Fatama salalaha basaron sawiyan. Nyamar jadi manusia ini. Manusia, ya pers manusia ya. Kalau dia berkata, dia siapa? Maryam. Karena merasa terancam, tergoda oleh sosok lain jenis, langsung reaksi Maryam. Ini audzubirohmani minka. Nah, karena berapa minka? Darimu. In kunta taqiyan. Jadi Jibril nyamar jadi basaron. Nah, tak masalah nyamar jadi basaron manusia. Nah, Maryam berkata tidak memakai lafaz Robi karena dialognya dengan sosok laki-laki, laki-laki sungguhan. Yang jelmaan dari Jibril, malah nggak tahu kalau Jibril nggak tahu. Nggak tahu. Makanya langsung berbunyi apa apa tadi ya ini kolat anna nggak pakai Robi. Kenapa? Karena dialog dengan sosok manusia, bukan sosok malaikat masalahnya. Nah, ke sana ya. Ini contohnya karena kelihatan sosok manusianya itu lawan jenisnya. Kolat langsung anna tidak berbunyi kolat Robi. Ini surat Maryam ya. Jadi tidak pakai kata Robi dikarenakan Maryam dialognya
dengan sosok laki-laki secara wujud fisik meskipun jelmaan malaikat. Sedangkan di surat Ali Imran pakai Robbi. Kenapa? Karena malaikatnya datang atas nama, bawa nama Allah masalahnya. Itqalatil malaikatu. Ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryamu. Jadi atas nama dinas ini ya, caranya dinas ini ya. Kalau tadi atas nama pribadi ya, Jibril goda ini. Ya Maryamu, Inna Allah sungguhnya Allah yubasiruki. Nah ini nambah nama Allah, sungguhnya Allah yubasiruki. Berarti menyampaikan pesan dari Allah kan, atau nama dinas berarti kan menyampaikan ini berarti. Nah, karena nyebut nama Allah, maka Jibril dialognya atas nama sebagai utusan akhirnya. Maryam berkata memakai lafadz Robbi karena dialognya dengan sosok malaikat Jibril langsung atas nama Allah. Berbunyi Inna Allah yubasiruki. Makanya Maryam di ayat berikutnya jawabnya pakai Robbi. Qolat Robbi, wahai Tuhanku. Nah, ini ya, hikmah dibedakannya pakai Robbi, nggak pakai Robbi. Berikutnya, kita bahas tulisan akun. Saya baca perkata ya, walam akun biduaika Robbi Syakian. Ini ucapan Nabi Zakaria. Walam akun biduaika Robbi Syakian. Dan tidaklah aku menjadi kecewa berdoa. Ini arti singkatnya. Kalau yang bawah ucapan Maryam. Walam yamsani basurun walam aku bagian. Diartikan walam aku bagian dan tidaklah aku menjadi seorang pezina. Gitu. Kata-kata aku menjadi berbunyi yang atas akun kelihatan nunnya, yang bawah aku nggak pakai nun. Sama artinya, sama artinya aku menjadi. Cuma apa hikmahnya ya? Yang atas nunnya kelihatan. Akun bagian, akun bidoaika ada nunnya kelihatan. Yang bawah ini nggak ada nunnya. Padahal artinya sama. Apa hikmahnya di apa ya? Dalam Allah firmannya kok tidak pakai nun ya Allah firmannya ya kita ungkap ini hikmahnya. Kenapa Allah dalam ayat surat Maryam akun ya, atau dalam ucapan Zakaria akun nunnya kelihatan, tapi kalau ucapan Maryam aku nggak pakai nunnya, nunnya disembunyi. Jadi dua orang berkata, Zakaria berkata pakai kata-kata akun nunnya kelihatan, Maryam berkata kata-kata aku nggak pakai nun. Nah, artinya sama, tapi dengan digeser satu huruf aja, disembunyikan satu huruf saja sudah berubah, sudah berubah spesifik pemahamannya. Kita ungkap apa hikmahnya Allah bedakan tulisan akun dari ucapan Zakaria dan ucapan Maryam. Jawabannya kita buka pada tampilan berikutnya. Kita buka dulu Maryam ya. Maryam dulu ya. Kala dia berkata, dia siapa ini Zakaria? Berkata apa? Dalam doa, kalau berbunyi Robbi, wahai Tuanku. Ini curhat ya, Zakaria curhat. Ini sesungguhnya aku, saya baca berkata, wahanal admu minni. Bentar ya, gangguan sinyal tempat saya. Ini sungguhnya aku, wahanal minni, tulang dariku telah lemah. Wasta'ala ro'su saiban dan kepala tumbuh uban. Kemudian walam akun biduaika Robi sakian dan tidaklah aku menjadi kecewa berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Nah, ini Zakaria pakai akun non ketemu ba. Ini kalau dalam Quran Madinah ada inisial mim kecil ya. Maksudnya apa? Ya ini di Quran Madinah, standar Madinah ya. Kalau ada mim di atas huruf ada dua penulisan mim itu. Ada mim kakinya lurus ke bawah, ada mim kecil kakinya miring ke kiri. Nah, beda maksudnya. Kalau mim yang lurus ke bawah itu sebagai apa pengganti bacaan, misalnya iklab, misalnya atau idgham misalnya. Jadi pengganti bacaan. Tapi kalau mimnya kakinya miring ke kiri itu singkat dari mutlakun apa mutlak ya wakaf lazim harus berhenti gitu ya. Di Quran Standar Madinah itu beda pengkodeannya. Ada maksudnya, ada mim kecil kakinya ke bawah, mim kecil kakinya miring. Beda maksudnya. Ini karena lurus ke bawah bermaksud apa pergantian bacaan. Nun ketemu ba. Akun ya warna kuning. Akun nunnya sukun. Bi ketemu ba. Akun bi. Nah, pertemuan dua huruf. Nun dengan huruf ba. Karena bertemu meskipun tidak tersambung tulisannya, kan akun spasi bi. Kan spasi kan ya. Meskipun spasi tapi baca Al-Qur'annya kan dibaca nyambung langsung. Ya, karena baca langsung maka terjadi persentuhan dalam bacaan. Kalau dalam tulisan nggak tersentuh, kan nun sebelah kanan, mbak sebelah kiri. Tulisannya nggak bersentuhan ya.
Benar, tulisan nggak sentuhan, tapi bacanya menyentuh. Ya ini berlaku apa yang namanya iklab, benar ya, iklab ya. Persentuhan dalam bacaan. Akum, nah ini kan. Nah, jadi mim akhirnya akum, jadi mim nunnya hilang. Akum, jadi huruf nun sukun menyentuh ba. Menyentuh apa? Dalam bacaan loh ya, bukan tulisan. Menyentuh dalam bacaan. Nah, oh berarti terjadi persentuhan dua huruf dalam bacaan. Apa hikmahnya ya? Allah sentuhkan nun dengan ba. Kenapa Allah sentuhkan ya? Yang kalau berkata Zakaria, Allah sentuhkan nunnya dengan ba. Allah sentuhkan. Kalau berkata Zakaria. Jawabannya adalah hikmahnya. Kenapa ada persentuhan dua huruf dalam bacaan? Hikmahnya bahwa selama puluhan tahun Zakaria berdoa, hakikatnya ada potensi bersentuhan dengan ketidaksabaran atau kekecewaan karena doanya belum terkabulkan. Ingat ya, Zakaria menikah dengan Hana lama nggak punya anak. Puluhan tahun itu, puluhan tahun. Lama nggak punya anak itu berpotensi bersentuhan dengan hal yang nggak kesabaran, entah putus asa, entah jenuh berdoa nggak mau makbul. Nah, karena beliau seorang nabi dan mengutip jaim, jaga imit akhirnya jaga imit ya. Ternyata beliau itu tetap sabar menunggu, meskipun hakikatnya beliau manusia biasa berpotensi bersentuhan dengan hal-hal yang berbau ketidaksabaran atau kekecewaan. Nah, ini Allah sentuhkan nun dengan ba akum. Jadi akum menjadi bersentuhan. Nah, ini hikmahnya ya. Akum tulisannya nggak bersentuhan, tapi bacaannya bersentuhan. Apa hikmahnya bersentuhan? Isyarat hikmahnya adalah Nabi Zakaria puluhan tahun berdoa, hakikatnya ada potensi bersentuhan dengan ketidaksabaran atau kekecewaan. Karena doanya belum terkabulkan. Ternyata beliau tetap sabar menunggu kapan terkabulnya. Ini kalau Zakaria orang biasa kayak kita-kita ini ya, oh, pasti malas berdoa. Percuma berdoa, udah ikhtiar berkali-kali berobat kemana-mana, ke tabib, ke bidan, ke dokter kandungan, susah hamilnya, udah terputus asa kira kita kan ya. Terapi secara kesehatan, secara medis, udah jalannya buntu. Secara ikhtiar, spiritual, berdoa apapun sudah habis dikumandangkan doanya ya. Pasti kita putus asa itu. Nah, kalau Zakaria kayak kita manusia biasa, wah salam itu nggak akan berdoa lagi itu ya. Berhubung dia tuh Zakaria seorang nabi, jaga image akhirnya tetap sabar menunggu. Ini ya, terjadi persentuhan bacaan. Isyaratnya persentuhan dengan ketidaksabaran. Berhubung nabi harus sabar akhirnya. Lanjutannya. Lah kalau Maryam, aku nunnya dihilangkan, aku bagian, nggak pakai nun. Aku bagian kaf ketemu ba. Secara tulisan nggak bersentuhan, apalagi dibaca juga nggak bersentuhan. Ya, nggak ada hukum apapun. Ku ketemu ba, ku ketemu ba, itu nggak ada hukum apapun. Nggak ada hukum, ibaratnya idharlah, ikhfa'lah, idgham, nggak ada hukum apapun. Nggak ada hukum, karena nggak terjadi persentuhan masalahnya. Ya, ku atau huruf kaf ketemu ba. Tidak terjadi persentuhan dua huruf dalam bacaan. Nah, karena nggak terjadi persentuhan, apa hikmahnya? Kalau Mayang berkata, Allah tiadakan huruf nunnya. Supaya nggak nyentuh huruf ba ketika dibaca. Nah, kalau Zakaria berkata, Allah munculkan huruf nunnya. Kalau Maryam berkata, Allah hilangkan huruf nunnya. Supaya nggak terjadi persentuhan dalam bacaan. Namanya kenapa kalau nggak ada sentuhan? Jawabannya adalah bahwa Maryam dengan segala apa yang disandangnya, misalnya sebagai wanita solihah, terbiasa uzlah, apa uzlah, menyendiri ibadah dalam mihrabnya, sebagai wanita terhormat, pembawa nama baik keluarga Imron, hakikatnya tidak ada potensi bersentuhan dengan hal-hal yang berbau perzinaan, alias mustahil berbuat hina, merendahkan kehormatan diri sendiri, mustahil itu. Misalnya kita bayangkan ya, dalam hati ini ada nunnya juga. Walam akum bagian, tentu jadi persentuhan. Kalau berbunyi akum kayak tadi ya, akum seakan-akan Maryam pernah pernah entah dengan kasat mata ngelihat hal yang berbau perzinaan atau pernah OTW menyeberangi maaf ya lokalisasi atau apapun tempat yang berbau perzinaan itu pernah, tapi nggak pernah nyentuh, hanya lewat saja, pernah lihat saja atau pernah dengar saja. Nah, itu kalau pakai nun, nun yang muncul. Allah tiadakan nunnya. Oh, berarti Maryam, maaf ya, jangan berbuat berbuat zina. Apa melihat aja hal-hal berbau kejian nggak pernah kok, nggak pernah bersentuhan. Nah,
Jadi nggak ada potensi bersentuhan dengan hal-hal yang berbau perzinahan. Kalau kita berkali-kali ya, lihat YouTube, nggak sengaja muncul konten itu yang berbau sifatnya kemaksiatan. Lihat TikTok, di FYP muncul tayangan gituan. Nah ini, kalau kita sering bersentuhan kan ya. Maryam nggak pernah bersentuhan hal-hal berbau gitu. Nah, makanya untuk menggambarkan nggak pernah itulah nunnya Allah hilangkan. Ini hikmah saja. Hikmahnya supaya kaf nggak menyentuh ba ketika dibaca. Nah, aku bagian. Jadi Maryam nggak pernah bersentuhan dengan bagian apa bagian hal yang berbau perzinahan. Nggak pernah. Jangan berzina. Digoda aja kebal kok. Jibril dengan raut, Jibril dengan muka yang paling tampan. Udah kalah. Udah kalah. Nggak bisa goda Mar. Jangan kemarin berzina. Digoda aja nggak bisa loh ya. Apalagi berzina. Nggak mungkin itu. Makanya nunnya nggak ada. Ini hikmah ya. Nunnya nggak ada. Akhir kita pas baca ini terkesan. Ternyata Allah itu sangat menjaga, mensterilkan, atau melindungi Maryam dari hal-hal sekecil apapun yang bersentuhan dengan yang sifatnya kemaksiatan. Mari termasuk Anda pilihan malam ini ya. Lanjutannya. Sekarang masih ucapan Maryam ini ya di lain ayat, ayat 23. Ini maaf, ini contoh aja misalnya. Sebenarnya nggak ada ini contoh aja. Ya laitani mutu qabla hada. Adanya mitu ya, ini contoh aja mutu. Ya laitani mutu qabla hada. Ya laitani, wah sekiranya mutu, aku mati qabla hada, sebelum ini. Nah, mutu artinya aku mati. Nah, di surat Maryam Allah pakai mimnya kasrah. Ya laitani mitu qabla hada. Wah sekiranya aku mati sebelum ini. Nah, ada dua kata artinya aku mati. Mutu mimnya doma dan mitu mimnya kasrah. Nah, pelajaran tentang mutu, mitu, atau kata seperti ini dipelajari di kelas paket 5. Ayo yang merasa anggota Jamal bikin nas kalau paket 5 saya tahu ini. Ya Ustadz kami tahu apa namanya ini. Ini fi'il madi kata kita bentuk lampau. Mana ciri fi'il madinya? Pelakunya di akhir. Akhirannya tuh kan aku. Jawabannya benar. Tapi kenapa kok mutu, kenapa mitu? Nah, ini tinjaunya ulumul Quran akhirnya. Kita buka dulu ya. Cuplikan pelajaran kelas paket 5 tentang mutu dan mitu. Ini cuplikan media pelajaran kelas paket 5 dari Bikin Nas. Ya, ini apa? Tentang mengenal fiil kata kerja yang bermuatan penyakit namanya mutal berpenyakit. Nah, ini contoh ya. Ini saya cuplikan pelajaran paket 5 ini. Yang pertama dikenalkan pola. Sebutannya wazan, pola. Apa sih wazan? Apakah wajan penggorengan? Bukan, itu kan wajan. Pakai Z, za, wazan. Wazan timbangan. Maksudnya apa timbangan? Suatu lafat atau pola untuk menimbang-nimbang fiil. Lebih condong kemana fiilnya kata kerjanya itu. Contoh saya duluan ya. Fala, fala, falu. Ini warna ungu adalah pelakunya. Namanya domir. Baik pelaku. Gua, dia laki-laki. Huma berdua laki-laki. Hum mereka laki-laki. Per tiga kolom. Dia perempuan. Huma berdua perempuan. Hunna mereka perempuan. Anta kamu laki-laki. Antuma berdua laki-laki. Antum kalian laki-laki. Anti kamu perempuan. Antuma berdua perempuan. Antuna kalian perempuan. Anak aku nano kami. Ini cuplikan kelas paket 5. Saya baca ya. Nah, oleh ustaznya masing-masing diajaran namanya tasrif lugawi. Apa tasrif? Perubahan kata. Apa lugawi? Berdasarkan ciri pelakunya. Fala fala falu. Bacanya per tiga baris. Falat falata faalna. Falta faltuma faltum. Falti faltuma faltunna. Faltu falna. Warna kuning bunyi asli. Warna putih bunyi bentuk jadi. Ini dihilangkan seperti ini belajarnya. Ada kolomnya wazan, ada kolom bunyi asli, kolom bentuk jadi. Apa aslinya pakai wawu? Karena bunyi asli sama dengan bunyi wazan, bunyi pola. Mawata mawata mawatu gitu ya. Mawatat mawatata mawatna. Mawatta mawattuma mawattum. Mawatti mawattuma mawattunna. Mawattu mawatna. Fa'alna mawatna. Senada. Bunyi asli senada dengan bunyi polanya. Kalau warna biru bunyi pola atau wazan, warna kuning bunyi asli. Nah, sekarang bentuk jadi wawunya nyamar jadi alif. Mata artinya mati. Jadi mata asluhu mawata. Ala wazni fa'ala.
di Alif Bikin Nas pakai 5 diajari mengiklal juga. Mata asluhu mawata ala wazni fa'ala. Mengiklal juga. Apa mengiklal? Membahas huruf-huruf penyakit dalam fiil atau kata kerja. Wawu nyamar jadi alif. Saya baca putih ya. Mata mata matu, matat matata, mutnaha. Tadi memnya fatkah tidak berbunyi matna tapi mutna. Kenapa doma? Doma warna merah. Apa merah itu? Jelmaan dari wawu. Nah, ini. Jadi dari Gimnas kepengen dikenalkan nulisan masing-masing. Mim, doma kenapa doma kok nggak matna, kok mutna? Doma dari mana munculnya? Jelmaan dari wawu yang sebelah kiri mim. Maka semenjak hunna sampai nahnu mimnya doma terus mutna. Muta mutuma mutum. Muti mutuma mutnud. Mutunna mutu mutna. Mimnya doma. Apa artinya? Mata mati. Kalau muta, kamu mati. Kalau aku, mutu, aku mati. Mimnya doma. Dalam kaidah bahasa, mimnya doma. Tidak kasroh. Tapi di surat Maryam, mimnya Allah buat kasroh. Nah, kenapa dirubah kasroh? Kita buka tampilan berikutnya. Kalau ana pelakunya aku, fa'altu, wazannya, polanya, fa'altu, bunyi aslinya, mawatu, bentuk jadi mutu. Nah, mutu, maaf ya kecil ya, saya perbesar sebelah kanan. Nah, ini besar ini. Mutu, mimnya doma adalah jelmaan dari wawu. Doma jelmaan dari wawu. Karena ketika fil mudhari ya mutu mimnya doma. Mutu. Nah, karena taknya kembar dilebur jadi satu. Taknya bersida bersid. Mutu, tetap doma mutu. Nah, tulisan mutu di surat Maryam Allah rubah jadi mimnya kasroh. Mitu. Nah, ini dalam tinjauan kaidah ulum bikin nas ada kaidahnya apa? Tentang harokat bikin nas kaidahnya adalah ad-dhammatu ablagu minal fathati wal fathatu ablagu minal kasrati. Harokat dhamma lebih utama daripada fathah. Sedangkan harokat fathah lebih utama daripada kasroh. Oh berarti kasroh kalah dengan dhamma. Itu maksudnya. Kalah utama dengan dhamma. Dhamma lebih utama, ablagu, lebih unggul daripada kasroh. Ibaratnya ditimbang-timbang berat, kalau doma bobotnya berat. Kalau kasro bobotnya ringan gitu maksudnya. Kalau timbang-timbang ya bicara bobot ya berbobot. Kalau doma bobotnya berat karena ablagu. Fatka aja kalah sama doma, apalagi kasro. Jauh-jauh kan. Kasro ya lebih kalah lagi sama doma gitu ibaratnya. Doma itu bobotnya berat. Kasro bobotnya ringan. Nah, kata-kata mutu aku mati. Artinya aku mati. Kata-kata mitu sama artinya aku mati. Apa bedanya mu dengan mi? Mu doma, doma berat, mi kasro ringan. Hikmahnya bahwa kalau mimnya doma, doma, mutu aku mati. Berkesan bahwa ngalami mati itu lebih berat daripada ngalami hidup. Kalau mimnya doma. Tapi kalau mimnya dikasrohkan, ngalami mati lebih ringan daripada ngalami hidup. Jadi pada keadaan itu, kemarin ketika dia sudah melahirkan Isa selesai ya, dengan bayinya sudah lahir itu ya, Maryam komentar, eh, mitu qabla hada ya Allah, ini bahasa coba dramatis ya Allah, lebih aku mati sebelum ini. Ya, jadi kesannya itu mati lebih ringan daripada hidup gitu ya. Makanya Allah kasih isyarat mimnya kasra. Apa kasra? Ringan. Menurut Maryam lebih enak merasakan mati daripada merasakan hidup. Nah, kenapa? Karena dia melahirkan anak nggak ada suami masalahnya, nggak ada suami. Itu beban mental itu. Nah, jadi membanding-bandingkan, kemarin hampir putus asa ya Allah, lebih saya itu mati aja daripada pulang ke rumah bawa bayi ini lewat jalan raya ketemu netizen, pasti eh, dibully-bully nanti sama netizen ya, dibully-bully nanti, di komen-komen nanti ya. Nah, jadi Mara merasa lebih baik mati daripada hidup. Ini meme-nya dikasrahkan. Jadi merasa mati lebih ringan daripada hidup. Kalau mutu, mati itu berat. Kasarnya takut mati. Kalau mitu, mati itu nggak takut. Lebih baik mati aja daripada hidup. Nah, gini kesannya. Kalau meme-nya kasrah. Kasrah itu harokat lemah. Lemah. Kalau doma harokat berat. Nah, ini ya. Ini isyarat kata-kata aku mati. Bisa mutu, bisa mitu. Meme-nya kasrah. Lanjutannya, kalau gitu apa isyarat meme-nya kasroh ini bahasanya pakai mi atau dikasrohkan? Ini contoh cuplikan ayatnya. Fa'aja'ahal makhodu ila khidin nakhlati. Maka rasa sakit akan melahirkan telah datang kepadanya. Memaksa Maryam bersandar ke batang pangkal pohon kurma.
Kolat dia berkata, di siapa Maryam? Ya laitani, wes kiranya aku, mitu, aku mati. Qobla hada, dalam kurung qobla, sebelum mengalami ini. Wa kuntu nasian mansian. Dan aku adalah menjadi orang yang dilupakan selama-lamanya. Nah, kalau berbunyi mutu, doma, konotasi berat. Kesannya mati itu berat. Nah, hidup itu ringan. Tapi kalau mitu minyak kasro, mati itu ringan. Hidup itu berat. Nah, konotasi ringan kalau mitu. Mitu. Kayak seringan kita baca ini, ya laitani mitu. Ya ringan kan ya. Ni mitu. Intonasi sama i. Ni mitu. Ringan. Coba ganti doma. Ya laitani mutu. Perubahan apa ya, ya bibir kita dari ni menuju mu itu berubahnya itu apa ya, apa ya, menyulitkan. Memberatkan. Ya laitani mutu, harus ada usaha merubah apalah pokoknya ya mulut kita sebagai itu mutu. Kalau ya laitani mitu, jadi tanpa mahrujul huruf apa sebersiapapun pun nggak masalah, nggak terlalu kelihatan. Ya tani mitu. Ya seringan bilang mitu. Jadi mereka merasa lebih baik mati, lebih ringan mati daripada hidup. Ya, mitu, mimnya Allah kasrokan. Karena yang berkata Maryam dalam kasus ini. Ya laitani mitu qabla hada. Maryam mengatakan kata mitu pakai mimnya kasro. Dia mengalami beban mental. Jika menjalani hidup dalam kehinaan. Karena punya anak tanpa suami. Yang tentunya jadi pergunjingan banyak orang. Apalagi netizen sekarang galak-galaknya ya. Ya, suka komen-komen ya. Share sana, share sini ya. Ada aib orang dikit aja langsung viral. Nah, kalau Maryam jadi viral, wah, apa, apa ya? Waktu itu maksudnya lah ya. Akibatnya jatuh harga diri kehormatan Maryam dan mencemarkan martabat keluarga Imron. Jadi memang tuh beban mental. Pulang ke rumah gendong bayi itu gimana rasanya? Lewati jalan utama, jalan protokol ya. Banyak orang ngeliat itu, apalagi mbak nama besar keluarga Imron ini ya. Berat ini, berat ini. Ya ini ibaratnya kena pasal berlapis ya. Lanjutannya, ya ini Maryam meyakini bahwa jalani mati itu lebih ringan daripada jalani hidup. Makanya memnya kasroh. Karena jika mati, maka dirinya nasian mansian tidak akan jadi perhatian orang alias dilupakan. Sedangkan jika hidup, maka dirinya akan jadi bahan hinaan seumur hidup, seumur hidupnya itu. Kalau dia hidup loh ya, maka tiap harinya jadi bahan bully-bulian itu. Ya, bisa dibayangkan ya betapa kuatnya mentalnya Maryam ya. Sampai-sampai Allah maha pengertian Allah pada Maryam. Maryam, kalau kamu dibully orang, ditanyai orang, anak siapa ini? Diem aja, biar bayinya jawab. Karena Maryam nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab ini. Nggak punya argumen maksudnya. Nggak bisa jawab ini. Atau kuasa Allah, bayi Isa bisa yang jawab. Nah, ini hikmahnya ya. Jadi Allah tuh maha pengertian terhadap perasaan Maryam. Kepada mental Maryam. Makanya Allah nggak nyuruh Maryam yang menjawab. Tapi bayi dalam gendong itu yang menjawab. Maryam diem aja. Ini hikmahnya ya. Bayi Isa sudah bisa ngomong ketika dalam kandungan. Ya, ini apa? Menjawab apa ucapan para netizen di sepanjang jalan itu. Lanjutannya, Ustadz, jangan lama-lama ya. Kami Timur sekarang jam 10 nih. Ya, sebentar lagi. Sekarang kita hubungkan surat Maryam dengan Ali Imran. Tentang siapa? Nabi Zakaria. Di surah Al Imran, Zakaria sebutannya ayatnya ya, kalian bermuatan mudakar. Sedangkan surat Maryam tentang Zakaria sebutannya muannas didahulukan. Ali Imran dengan Maryam tentang Zakaria ada kemiripan. Kalau di Ali Imran penyebutannya mudzakkar. Apa mudzakkar? Identik laki-laki maksudnya. Kalau di surat Maryam muannas, identik perempuan. Kita buka contoh ayatnya. Ini perbandingan ya dua kalimat di dua surat. Ali Imran 40 ada kata-kata sebenarnya ya. Kola dia berkata, dia siapa? Yakni Nabi Zakaria. Robi wahai Tuanku, ana yakunuli gulamun. Gimana mungkin aku punya seorang anak? Wakot balagonial kibaru. Ini 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 ucapan dirinya maksudnya. Dia kan laki-laki mudakar. Balagonial kibaru. Telah sampai padaku masa tua. Setelah menyebut dirinya, diri kan mudakar laki-laki.
Terus nyebut istrinya, wa mroati akirun. Sedangkan istriku, maaf ya, kondisinya mandul. Titik. Jadi mudakar duluan, baru muannas. Karena sudah surat Ali Imran, mudakar duluan, baru muannas. Nabi Zakaria berkata pakai mudakar duluan, balagonial baru, nyebut dirinya dulu maksudnya. Dirinya kan laki-laki. Terus nyebut istrinya, wa imraati akhiran. Nah, tapi ketika surat Maryam, sama yang berkata, Zakaria juga ini ya. Olah dia berkata, dia siapa Zakaria? Robi wahai Tuhanku, ana yakun li gulamun. Gimana mungkin aku punya seorang anak, wa kanatil murati akhiron. Sedangkan adalah istriku mandul, nyebut itu duluan, manas duluan. Baru diri balak tuh minal kibari, telah padaku masa tua, ya, dari masa tua. Sebut apa manas duluan. Jadi di surat Maryam, dari kalimatnya Allah munculkan mu'anas duluan, baru mudakar. Ini hikmah ya, demi menghormati surat Maryam. Demi pengkhususan identitas Maryam. Karena Maryam perempuan mu'anas, maka dalam kalimatnya Allah dahulukan mu'anas. Demi memberikan identitas bahwa ini surat Maryam. Sedangkan Ali Imran, Imran laki-laki. Ali Imran, laki-laki, Imran laki-laki. Allah munculkan mudakar dulu. Nyebut laki-laki dulu, baru nyebut istri. Suami dulu, baru istri. Kalau di surat Maryam, nyebut istri dulu, baru suami. Nah, Allah bedakan urutan penyebutannya. Kalau di surat Ali Imran, mudakar dulu, baru mu'anas. Di surat Maryam, mu'anas dulu, baru mudakar. Karena surat Maryam, ibaratnya kalau kita pengen menyelami surat Maryam, mari kita hormati suratnya. Sebagaimana Allah menghormati surat itu, berupa apa? Allah prioritaskan, mendahulukan mu'annas daripada mudzakkar. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, penyebutan lafaz juga. Contoh, misalnya kata-kata salah satu ayamin. Jadi kalau dia berkata, dia siapa Nabi Zakaria, Robi wahai Tuanku, berkata ya, ija'ali, jadikanlah untukku ayatan suatu tanda, bahwa aku mempunyai anak, tandanya apa ya Allah, tandanya apa. Kalau dia berkata, di siapa Allah ini, ayatuka, tandamu, Allah tu kaliman nasa. Ini dua kata ya, antambala, bahwa kamu tidak bisa bicara kepada manusia selama salah satu ayat selama 3 hari. Ini salah satu ini kalimat mudakar ini. Salah satu ini mudakar ini. Justru ada tak marbutoh malah mudakar ini. Salah tak ayamin. Sedangkan yang bawah pakai muannas salasa nggak pakai tak marbutoh. Salasa layalin. Ini ini redaksi kalimat muannas ini ya. Muannas ini. Allah bilang ayat tuh kata tandamu ya Zakaria bahwa kamu nggak bisa berjumpa manusia selama 3 malam. Salasa salasa layalin. Ini redaksi kalimat muannas ini. Ya, ini ya. Di surat Maryam selalu identik mu'anas-mu'anas kalimatnya. Di Al Imran mudakar-mudakar kalimatnya. Padahal orangnya sama tentang Zakaria juga. Nah, ini contoh ya. Contoh tentang Zakaria Allah bedakan di kisah Al Imran dan kisah surat Maryam. Allah bedakan redaksi kalimatnya. Isyarat bahasanya Allah bedakan. Ustadz, kalau kita harus bahas surat Maryam, saya pengen kenal nih profilnya surat Maryam. Nah, ini baru sekarang saya buka profil singkat surat Maryam. Yang pertama adalah keterangan singkatnya. Surat Maryam urutan turunnya ke bumi urutan ke-44. Urutan surat dalam penyusunan kitab Quran surat ke-19. Jumlah ayat surat Maryam 98. Jumlah kata surat Maryam 1083. Ustadz, kok tahu sekian? Ingat bahwa, maaf ya ini bercanda. Hanya orang yang nganggur sajalah. Sampai ngitung perkata-perkata itu. Saya banyak anggurnya nih ya, saya hitung-hitung. Ya, jadi kalau kita sibuk semua, nggak sempat ngitung jumlah-jumlah kata. Jumlah kata surat Maryam yang 98 ayat, 1083 jumlah kata. Ternyata, ingat bahwa Al-Quran kitab penuh mujizat. Diteliti, kelemahannya dari sudut pandang pun nggak pernah ketemu di sudut pandang manapun, nggak akan pernah ketemu kelemahannya. Termasuk di sudut pandang angka-angka. Jadi tersistem. Arti kasarnya, tidak ada angka sia-sia di Al-Quran. Semuanya terpakai. Semuanya terpakai. Contoh ini, nama suratnya surat Maryam. Nama Maryam hurufnya mim ro ya mim. Maryamu. Bacanya Maryamu ya. Hurufnya mim ro ya mim. Setelah diteliti, dihitung-hitung lagi ya. Kalau hitung-hitung lagi ini, huruf mim di surat Maryam jumlahnya 287. Huruf ro di surat Maryam
jumlahnya 167. Huruf ya di surat Maryam jumlahnya 342. Huruf mim lagi ketemu ya. Surat Maryam jumlahnya 87. Totalnya totalnya huruf dalam lafadz Maryam di surat Maryam totalnya 1083 sama dengan jumlah kata. Nah, bangga kita ya, punya kitab Al-Quran sistematis, nggak ada kelemahannya. Dari angka-angka pun ternyata tersistem. Ya, saling berkaitan angka-angkanya itu ya. Bangga kita punya surat Maryam nih, bangga. Ya, Ustadz, emangnya surat Maryam itu nama Maryam berapa kali disebut? Apakah banyak? Enggak banyak. Lafat Maryam tersebut di surat Maryam enggak banyak. Berapa dong? Hanya 3 kali. Hanya 3 kali. Di ayat berapa saja? Saya buka catatan berikutnya. Lafat Maryam disebut di surat Maryam hanya 3 kali. Yang pertama di ayat 16 berbunyi Wadkur fil kitabi Maryama. Yang kedua dia 27 berbunyi Qalu ya Maryamu. Yang ketiga ayat 34 berbunyi Dalika Isa bin Maryama. Hanya 3 kali lafat Maryam sebut. Jumlah lafat Maryam ada 3. Tersebut pertama di ayat 16. Tersebut kedua di ayat 27. Tersebut terakhir di ayat 34. Nah, ternyata kalau diteliti lagi ya, dianalisa lagi, dari penyebutan pertama, dihitung per ayatnya melangkah ke depan itu, sampai dengan penyebutan terakhir adalah urutan ayat ke-19. Baru muncul penyebutan terakhir. Ya, dari 27, maaf ya, dari 16 menuju 34, itu melangkahnya itu apa, ke-19 munculnya. Oh, berarti kalau dihubung-hubungkan loh ya. Yang pertama adalah angka 3. Apa 3 itu? Lafat Maryam disebut 3 kali surat Maryam. Yang kedua angka 19. Apa 19 itu? Ya ini munculnya uh, lafat Maryam di Al-Quran surat Maryam yang terakhir. Ya ini muncul urutan ayat ke-19. Dari langkah 16 menuju 34. Kemudian apa 19 berikutnya? Urutan suratnya. Ini kalau dikalikan 3 nomor ini, ujung-ujungnya sama totalnya. 1083. Balik lagi. Balik lagi ke jumlah kata surat Maryam. Ternyata tersistem ya. Bangga kita punya Quran ya. Bangga kita itu. Bersyukurlah ya. Penuh mujizat. Angka juga penuh mujizat. Berikutnya. Surat Maryam terkenal dengan penuh penisbatan. Penuh penisbatan. Penuh alias. Penuh penisbatan. Misalnya manggil ya Maryamu diganti ya Ukhta Harun. Berbunyi A'udzubillahi diganti dinisbatkan berbunyi A'udzubirrahmani. Nah, harusnya berbunyi Rohmatillahi diganti dinisbatkan berbunyi Rohmati Robbika. Ini penuh penisbatan. Ya, penuh penuh pengatasnamaan gitu maksudnya. Harusnya ya Maryamu diganti ya Ukta Harun. Wahai saudara perempuan Harun. Harusnya berbunyi A'udzubillahi. Allah rubah surat Maryam berbunyi A'udzubirrahmani. Harusnya Rohmatillahi. Allah rubah Rohmati Rabbika. Nah, ini ya. Kita ungkap apa hikmahnya. Allah Allah bedakan. Ciri khas di surat Maryam itu enggak apa panggilannya dinisbatkan ya Ukhta Harun, Audubirrahman. Kalau kita kan Audubillahi kan, kemarin enggak Audubirrahmani. Enggak berbunyi Audubillahi, enggak gitu. Jadi penuh penisbatan. Yang pertama kita beri dulu ya. Apa penisbatan pertama? Kata-kata wahai Maryam diganti wahai saudaranya Harun. Wahai saudara perempuan Harun. Kenapa Maryam dihentikan Harun? Kita buka catatan tampilan berikutnya. Nabi Harun alaihissalam adalah sosok figur sepanjang zaman dalam hal peribadatan dan juga ketakwaan. Mulai dari zamannya Nabi Musa alaihissalam ratusan tahun sebelumnya sampai dengan zamannya Maryam waktu itu. Sedangkan Maryam, mereka sini warga Israel, warga Yerusalem menisbatkan kesolehannya eh, Maryam seperti Nabi Harun. Nah, makanya sebut wahai Maryam dengan ucapan wahai saudara perempuan Harun. Nah, ini ya. Jadi alia Maryam dijuluki. Wahai saudara Harun, wahai orang perempuan yang alim solehnya kayak Harun. Jadi Nabi Harun terkenal sebagai orang alim soleh. Nah, Maryam eh, dinisbatkan ke sana. Wahai saudara perempuan Harun,
tidaklah bapakmu adalah seorang yang jahat dan tidaklah ibumu adalah seorang pezina. Abuki Muhammad SAW. Ini contoh ya ucapan orang-orang waktu itu. Jadi ya ukhta Harun. Jadi penuh penisbatan, nggak bunyi ya Maryamu, enggak. Jadi mereka itu manggil Maryam bukan sosok namanya, tapi sosok alim solehanya. Jadi alimah solehanya itu, bukan soleha ya, wanita soleha. Weh wanita soleha, nggak pantas Anda itu berbuat yang hina-hina, nggak pantas. Anda itu sudah mirip dengan Harun Anda itu ya, nah, ke sana intinya. Jadi Harun namanya apa, ditempelkan kepada Maryam. Ibaratnya Maryam itu terbungkus dengan nama besar apa kesolehan Nabi Harun itu sendiri. Ini ya penisbatan. Ya Maryamu diganti ya ukhta Harun. Yang kedua, ucapan audzubillahi diganti audzubirrohmani. Namanya kenapa Ustaz pakai Allahi? Jika pakai lafaz Allahi, ini hikmah saja ya, maka mengarah kepada namanya. Nah, ini Allahi namanya langsung. Sedangkan jika nyebut Ar-Rahmani, lafaz Rahman, mengarah kepada perbuatannya. Karena isim mustaq, kata pecahan. Dari fiil, dari perbuatan maksudnya. Ya, rohima yarhamu dari perbuatannya, yakni mana berkata kepada malaikat Jibril, yakni aku berlindung kepada yang maha berbuat mengasihi agar mengasihani diriku yang sedang tergoda olehmu wahai orang asing. Kan Maram lihat Jibril kan ya, nyamar jadi manusia kan ya. A'udzubirrahmani. Maka Maryam nyebut Allah, Maryam nisbatkan Allah dengan kabar Rahmani. Ya, jadi Allah samarkan kata Rahmani. Jadi penuh penisbatan, penuh penyamaran pelafatannya itu. A'udzubirrahmani, nggak berbunyi a'udzubillahi. Supaya cenderung kepada lafaz Rahmannya, bukan kepada nama Tuhannya. Ini hikmahnya aja. A'udzubirrahmani, sungguhnya aku belum kepada yang maha pengasih, supaya mengasihi diriku dari godaan darimu. Nah, ke sana ya. Makanya minka dari godaanmu. Nah, aku belum kepada yang mengasihi diriku dari godaanmu, wahai orang asing. Nah, ke sana nantinya. Jadi, dinisbatkan Allah pakai kata-kata Ar-Rahmani. Berikutnya, rahmatillahi. Diganti lafaz Rabbika, rahmati Rabbika. Makanya, para mufasir menyebutkan surat Maryam identik surat yang serba al-mawahibu. Apa mawahib? Pemberian-pemberian. Jadi, pemberian-pemberian. Contoh di sini. Awal surat Maryam setelah berbunyi kaf ya ain sod langsung di rahmati robbika. Rahmati robbika nggak berbunyi dikru rahmatillahi nggak gitu. Nggak gitu. Harusnya kan rahmatillahi kan ya. Allah samarkan dinisbatkan rahmati robbika. Kenapa kata rahmati robbika ditonjolkan supaya bermuatan mawahibu nanti? Kenapa? Karena permintaan Robbana hablana itu pakai Robbana, pakai Robbi. Robbi habli minasolihin. Nyebut Robbi, nggak nyebut Allahnya. Nggak nyebut Allahumanya. Nyebut Robbana, Robbinya. Kalau bicara Al-Mawahib. Ke sana para musyrik memberikan keterangannya itu. Karena pakai Robbi maka bermuatan apa? Pemberian. Nah, jadi surat Maryam Allah memberikan penuh dengan al-mawahib pemberian dari Allah. Yani apa? Misalnya kata rohmati seperti itu tulisannya tak marbuto, rohmati tak marbuto. Kalau di surat Maryam rohmati tak nyambuka. Misalnya kata rohmati di Maryam pakai tak marbuto, rohmati robika pakai tak marbuto, beda isyaratnya apa kandungan hikmahnya. Jika huruf taknya pakai marbuto, kata rohmati loh ya, rohmati ini, itu bersifat umum. Misalnya apa? Rahmatullah berupa misalnya kesehatan. Rahmatullah berupa apa? Misalnya kesenangan, keindahan, umum. Tapi jika kata rahmat itu pakai tak yang terbuka, maftuha terbuka, maka rahmat Allah bersifat khusus. Makanya al-mawahib, pemberian yang khusus. Ini pemberian kepada hambanya yang terpilih-terpilih saja. Ini rahmati rabbika. Makanya kepada Zakaria Allah bilang, di rahmati rabbi, pakai rahmati ya. Taknya apa? Apa ya? Taknya terbuka tentang Zakaria loh ya. Abdul Zakaria pakai rahmati, taknya terbuka. Siapa kasih Rasul Muhammad ini? Rahmati Rabbi Muhammad, Abdul Zakaria. Kepada Rasul Muhammad, Rasul bilang juga pakai rahmatnya dibuka di sini. Nah, apa hikmahnya tanya buka ya? Emangnya apa saja al-mawahibu pemberian Allah kepada hamba-hambanya surat Maryam ada 7. Setelah dirangkum ada 7.
Al-mawahibu. Apa mawahib? Pemberian-pemberian dari Allah. Rahmatnya Tuhanmu. Siapa saja? Yang pertama, kepada Nabi Zakaria, wa ba'allahu Yahya. Allah kasih Yahya. Ada, Maryam ada nomor 5 ya. Kemudian Allah kasih mawahib pemberian kepada Maryam berupa apa? Berupa Nabi Isa, dikasih bayi Isa. Ayat 19 ini tentang kejelekannya. Kemudian Nabi Ibrahim, wahabau Ishak wa Yakub, Allah kasih Ishak ke Yakub pada Ibrahim. Dalam kisah Maryam ya ayat 59. Kemudian Allah kasih mawahib kepada siapa? Ishak Yakub berupa apa? Berupa khairon kathiron. Ini kepada dua nabi itu pemberian. Terus kepada siapa lagi? Kepada Musa dikasih apa? Aku Harun kasih Harun untuk nemeni Isa, nemeni Musa. Cuplikannya kemarin 53. Apalagi al-mawahib dari Allah kepada Ismail dikasih apa? Jalau indah mardian. Kedudukan yang Allah ridhoi. Nah, 55. Siapa lagi kisah Maryam? Ada Nabi Idris di surah Maryam. Allah kasih apa? Menjalo ini tempat yang tinggi. Warofana makanan alian kepada Nabi Idris. Nah, ini ya, serba mawahib. Apa? Pemberian di luar jangkauan manusia untuk bisa meraih pemberian itu. Pada 7. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi di kisah surat Maryam bermuatan al-mawahib, pemberian yang min ladunka. Karena kata-kata hablana gandengannya min ladunka, dari kuasamu, dari kuasamu. Sisimu unsur kuasanya. Bukan berbunyi min indika, tapi min ladunka, dari ladunnya itu. Bukan dari indinya Allah, dari ladunnya Allah, dari kuasanya Allah. Serba mawahib surat Maryam ya. Makanya rahmat taknya dibuka. Karena nggak semua orang alokasi yang serba-serba penghususan al-mawahib itu. Nah, sana. Lanjutannya, mendekati terakhir, ada cuplikan ayat surah yang lainnya, nanti saya hubungkan. Wa idza quriyal Qur'anu, dan jika Quran dibaca, fastami'u lahu, maka dengarkanlah untuknya. Wan situ, dan perhatikanlah kalian. Lalakum, agar kalian turhamuna, kalian diberi rahmat. Titik. Jadi Allah bilang kalau ada Quran dibaca, dengarkanlah, disimak. Kalau berisik ya diamlah. Ya. Ansitu, dengarkanlah, jangan berisik. Istami'u, disimak, didengar. Kenapa? Agar kalian dapat rahmat, diberi rahmat. Karena di setiap ayat yang kita dengar, itu kan huruf yang dibaca. Oh, berarti di setiap huruf Al-Quran itu mengandung rahmat. Tiap hurufnya wow satu rahmat dibanding itu. Alif satu, dal satu. Tiap huruf ada rahmatnya itu. Makanya kenapa kita baca Quran berpahala? Karena kita baca itu huruf-huruf firman Tuhan itu mengandung rahmat masalahnya. Rahmat mengandung kasih sayang. Saya teruskan ya. Ada kata perintah mendengar istami'u. Kalau berkata kasro. Istami'u. Tidak berbunyi isma'u ya. Sami ayasma'u isma. Ini pelajaran ilmalat tingkatan paket 6 di Bikinas ya. Tentang apa Ustadz? Tentang fiil-fiil dari jumlah hurufnya. Sulasi, rubai, khumasi, sudasi. 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Itu pelajaran paket 6. Bedanya isma dengan istami itu pelajaran paket 6 dibahas itu. Apa Samayas mau isma? Kalau Samayas mau isma, dengarlah. Kalau pakai isma, ya ini perintah mendengar dari tidak mendengar suara bacaan menjadi berbuat mendengar. Kalau berbunyi fasma'u lahu. Kalau faisma'u ya, berhubung Allah pakai yang humasi, yang 5 huruf, ini tindak lanjut maksudnya. Istama istami'u, apa? Mendengar, ya ini dari dengar suara bacaan menjadi merhatikan. Masuk dari bacanya itu. Jadi ada tadaburnya. Ayo, yang dari NN terbiasa bertadabur ya. Bersyukurlah ya. Bersyukurlah anak muda. Kesibukannya mikir ayat Al-Quran. Bersyukurlah. Kemudian ansi itu apa? Diamlah untuk mendengar. Ya ini dari berbicara menjadi diam untuk dengar dengan seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan seksama. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, Jakarta dan sekian ya lanjutannya. Tulisannya proklamasi. Ansi itu ya disuruh diam dari berisiknya itu. Kenapa? Supaya dapat turhamun. Kalian diberi rahmat. Karena tiap hurufnya ada rahmatnya.
kaidah umum tentang rahmat di Al-Quran. Apa kaidah umumnya itu? Ada dalam surat 56. Maaf ya, ini sambil to the point-nya tengah-tengah. Warahmati wasiat kulla sayin. Karena di Al-Quran ketika nemu kalimat yang dijepit dua tanda wakof. Ya. Sebelah kanan wakofnya sot lam ya wasol aula. Sebelah kiri jim apa? Jim jais. Jais apa? Boleh. Boleh ngapain? Kalau bicara tajwid, boleh berhenti, boleh terus. Kalau bicara mengenai ulumul Quran, boleh diambil sepenggal. Dijadikan dalil dalam tema tertentu. Boleh. Nggak harus utuh satu ayat. Nggak apa-apa. Karena ada jim jais. Nah ini hikmahnya ya. Ada jim jais boleh diambil sepenggal. Diambil to the point-nya maksud. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena udah penggalan pertanda wakofnya. Nah, karena jim jais boleh diambil sepenggal sebagai dalil suatu tema. Misalnya berbunyi warahmati wasit kulasain sambil tengah-tengahnya aja. Nggak utuh satu ayat. Karena boleh ada jim jais boleh. Warahmati dan rahmatku seluas tiap-tiap sesuatu. Ini kaidah umum tentang rahmat bahwa segala sesuatu itu ada rahmat Allah. Apa aliasnya? Yakni warahmati wasiat kulasain dan rahmatku seluas tiap-tiap sesuatu. Maksudnya apa? Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Di dalam segala, kalau dibalik ya, dalam segala sesuatu itu ada rahmat Allah. Termasuk di mana? Di setiap huruf Al-Quran juga mengandung rahmatnya. Misalnya di surat Maryam. Apa hikmahnya ya? Pakai huruf muqatta azat Maryam ya. Al-Baqarah alif lam mim. Dianya ada alif lam ra. Kalau Maryam agak panjang nih 5 huruf. Kaf ya ain sad. Nah ini ya. Semua ayat di surat Maryam mengandung rahmat Allah. Karena satu huruf, satu rahmat. Ibaratnya mengandung rahmat hurufnya itu. Berupa apa? Misalnya huruf ini, 5 ini. Kaf, ha, ya, ain, sod. Setelah diteliti, ternyata semua ayat di surat Maryam mengandung rahmat Allah berwujud keberadaan huruf kaf, ha, ya, ain, sod. Kecuali satu ayat. Jadi ada satu ayat surat Maryam yang dalam ayatnya nggak ada huruf kafnya, nggak ada huruf haknya, nggak ada huruf yaknya, nggak ada huruf ainnya, dan nggak ada huruf sotnya. Jadi salah satu huruf ini nggak ada di ayat itu. Semuanya ada kecuali satu. Nah, ini unik ini ya, aneh ini, unik ini. Jadi kalau rahmat Allah berupa huruf Quran, maka tiap ayat di surat Maryam ada rahmat Allah berwujud terwakili salah satu huruf kaf ha ya ain shad ini. Tapi ternyata Allah membuat firman di surat Maryam hanya satu ayat yang nggak ada keberadaan huruf kafnya, nyari nggak akan nemu di ayat itu. Haknya nggak akan nemu, ya-nya nggak akan nemu, ain shad juga nggak akan nemu. Cuma satu ayat. Yang lainnya ada. Contoh. Misalnya ayat nomor 2. Dikru rahmati rabbika. Rahmat Allah berwujud huruf kaf ha ya ain shad. Ini sebagai identitas surat Maryam. Nah, ini ya. Dikru ada kafnya. Ini ada kafnya terwakili kan ya. Rabbika ka ada kafnya terwakili. Abdau a ain ada terwakili ain kan ya. Nah, abdahu hu haknya terwakili ada kan ya. Zakaria kaf ya ada terwakili. Nah, nomor 3 misalnya itnada ya-nya terwakili ada. Khofian ya-nya ada kan ya terwakili. Nah, ini masing-masing ayat garis biru adalah huruf-huruf yang mewakili kaf, ha, ya, ain, shad. Semuanya ada ya. Ini garis biru ya. Kecuali satu ayat. Ayat mana Ustadz? Pada tampilan berikutnya. Tepatnya Maryam 88 yang berbunyi wa qalu takhadar rahmanu waladan. Berkata waladan. Rahmat Allah berwujud kaf ha ya ain shad tidak akan diberikan kepada mereka yang berucap dosa. Apa ucapan ini? Dan mereka berkata, yang maha pengasih menjadikan seorang anak. Jadi barang siapa berkata, maaf ya, Allah punya anak. Allah punya anak. Itu ucapan dosa. Nggak akan dirahmati. Nah, secara simbolis, Allah nggak akan memasukkan huruf kaf ha ya ain shad dalam kalimat tersebut. Karena bermuatan ucapan dosa. Makanya di sini Allah bilang bahwa lakot kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Eh, apa misalnya Isa adalah sama dengan Allah. Itu lakot kafarul langsung itu. Nggak dirahmati, nggak dirahmati. Berarti ucapan dosa nggak sekedar berbuat bohong atau dusta. Ucapan yang menuduh Allah bahwa Allah punya anak itu termasuk ucapan dosa. Nggak dirahmati. Maka mulai sekarang mari kita ngomong yang baik-baik. Jangan suka menghina orang. Jangan mencaci maki. Kenapa? Karena kosakata huruf yang kita lontarkan
Itu ada rahmat Allah itu. Kalau ucapan buruk, Allah cabut rahmatnya. Nggak diridhoi oleh Allah ucapan kita itu. Maka mulai sekarang ya, kalau ngetik di WA, jangan bermuatan emosi. Keluar kata-kata hewan, keluar kata-kata caci maki. Jangan gitu. Nggak diramati ngetiknya itu, hurufnya nggak diramati. Nggak diramati. Karena ngetiknya hurufnya bermuatan dosa. Mulai sekarang mari ngomong yang baik-baik. Ngomong yang baik-baik. Kalau ngetik kata-kata yang baik-baik. Jangan kayak para netizen ya. Yang buru-buru itu. Suka bully-bully itu ya. Ini contohnya. Hanya satu ayat yang Allah tidak ridho. Ini hikmahnya simbolis. Allah nggak ridho. Memasukkan huruf kaf, ha, ya, sod dalam ayat ini. Karena bermuatan dosa. Mendekati kesimpulan. Warahmati wasiat kulla sayin. Dan rahmatku seluas tiap sesuatu. Maksudnya bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu itu ada rahmatnya. Misalnya, mengalami kesempitan, menjalani hidup di dunia, sedang galau, sedang sakit, sedang ada masalah, nggak clear-clear, itu namanya kesempitan. Maupun mengalami kelapangan, jadi hidup di dunia, sedang seneng-senengnya, sedang nggak ada problem. Kedua akan tersebut mengandung rahmat kasih sayang Allah. Berarti dalam kesempitan ada rahmatnya sebetulnya. Dan dalam kelapangan juga ada rahmatnya. Mana buktinya? Nabi Zakaria mengalami di surat Maryam. Saya buka ya contohnya. Kata-kata rohmatun tak marbuto isyaratnya seperti karung tertutup. Kata-kata rohmatun tak nyambuka seperti karung yang terbuka. Allah punya dua sifat. Al-Qabidu jala jalalu. Al-Basitu jala jalalu. Maha menyempitkan dan maha melapangkan. Nah, Allah punya dua sifat. Al-Qabidu rahmatun tak marbuto. Al-Basitu rahmatun tak nyambuka. Nah, rahmatun, rahmat berwujud karung yang membungkus. Ada rahmat dalam kesempitan. Kayak kita masuk karung kan, ditutup kan sempit kan ya. Nggak bisa, nggak berkutik kan ya. Hakikatnya dalam karung pun ada rahmat ya, gitu maksudnya. Nah, kalau dibuka talinya, karung terbuka, ada rahmat dalam kelapangan. Oh, berarti kekatnya dalam segala keadaan itu ada rahmatnya sebetulnya. Jadi masalah adalah kita kurang peka, kurang sensitif bahwa dalam sakitnya itu, dalam sakitnya kita itu Allah ada rahmat sebetulnya di situ. Ya, ini contoh saja ya. Misalnya Zakaria kita pakai contoh di surat Maryam. Diteliti lagi kata-kata rahmat, rahmat di Al-Quran ya, rahmat yang tak nyambuka, hanya 7. Di Al-Quran 30 juz, kata-kata rohmata, entah rohmata, rohmati, rohmatu, yang tak nyambuka, tidak marbuto, hanya 7. Di mana alamatnya? Al-Baqarah 78. Rohmata tak nyambuka. Al-Arab 56. Tak nyambuka. Ini, Surat Hud 73 tak nyambuka. Rohmat loh ya, taknya. Surat Rum tak nyambuka. Maryam 2. Rohmati Robika. Ganti Allah ya. Rohmati. Tak nyambuka. Zuhruf. Ini satu ayat ada dua muncul ini. Rohmata, rohmatu. Tak nyambuka. Hanya 7 ayat di 30 juz yang ada rahmat tak nyambuka. Apa buka itu? Lapang. Lapang. Rahmat Allah dalam keadaan lapang. Uniknya adalah semua kata-kata rahmat yang tanya buka itu tersimpan atau ada di dalam surat yang berawalan huruf muqatta'ah semuanya. Ini. Ini kan Al-Baqarah alif lam mim. Al-Araf alif lam mim sad. Ini semua suratnya berhuruf muqatta'ah. Nah, jadi apa huruf misteri? Misteri, huruf misteri. Ya. Ibarat kita ketika masuk dalam karung, kita nggak tahu apa di luar karung, nggak tahu, misteri. Karena mata nggak bisa menembus karung, misteri. Di luar karung apa? Misteri. Ketika karung dibuka, kita tahu, oh ada atap, oh ada genting, bisa tahu. Tapi pas kita dibungkus, nah sama. Zakaria sebelum masuk ayat nomor 2 mengalami kaf ha ya ain sod, mengalami misteri. Kenapa ya saya puluhan tahun menikah kok nggak punya anak? Kenapa ya? Misteri, misteri. Nah, kayak misalnya mengalami membaca huruf ini, nggak tahu artinya, tapi harus dibaca, harus sebarus melewati bacaan ini maksudnya, meskipun nggak tahu maksudnya. Sama Zakaria harus mengalami misteri puluhan tahun itu. Nah, meskipun nggak tahu maksud kenapa Allah membuat saya seperti ini, nggak tahu maksudnya. Ibarat Zakaria dibungkus rahmatun tak marbuto di ayat nomor 1. Kita nomor 2, rahmatnya taknya Allah buka. Nah, ini kahab ya ain sod ini dalam huruf ini, karena huruf misteri ini ibaratnya tak marbuto.
Zakaria di dalam huruf tak marbuto. Nggak bisa ngelihat dua titik ini. Nabi Zakaria bersabar jalani hidup dalam bungkusan tak marbuto berbunyi rohmati. Taknya tak marbuto. Apa? Karena dibungkus merasa sempit hidupnya. Karena puluhan tahun nggak bisa melihat anak. Mana anak? Dua titik di atas huruf tak. Kan di dalam karungan nggak bisa keluar. Kemudian Allah berikan kelapangan sehingga bisa melihat dua titik berujuk dari Yahya. Dia nomor dua, taknya Allah buka. Nah, kelihatan titiknya. Nabi Zakaria ternyata puluhan tahun sabar, Allah buka taknya. Berarti kita pun ngalami kayak Zakaria. Minggu ini kita ngalami suka, mengalami duka, dilanda duka, nestapa, nan lara alias galau. Banyak masalah. Ya, entah musibah apa, entah sakit apa, itu kita dibungkus dengan huruf kaf ha ya ain shad yang kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu maunya Allah apa nggak tahu. Kalau kita sabar membaca ini, sabar menjalani ayat nomor satu, maka akan nyampe ke nomor dua. Taknya Allah buka, Allah buat yusro. Dari usro kesulitan, Allah buka yusro, kemudahan. Tapi kalau kita misalnya, ya udah saya nggak mau. Saya nggak mau baca nomor satu karena nggak ada artinya. Lah kalau nggak itu nggak bisa masuk nomor dua. Ini hikmah saja lah ya. Kalau baca nomor dua harus syaratnya baca nomor satu ayatnya. Ibarat hidup kalau ingin dapat kelapangan rohmati tak buka harus mengalami apa yang misteri, harus mengalami jadi objek bagi Allah. Nah, ini harus mengalami bungkusan, bungkusan misterinya huruf huruf mukota itu harus menjalani ini. Nah, ini hikmahnya rohmati ayat nomor satu taknya ibaratnya di dalam rahmat Allah lima huruf ini taknya tertutup. Dan nomor dua rahmat taknya Allah rohmati taknya dibuka akhirnya. Nah ini hikmah ya. Zakaria mengalami kaf ha ya ain shad puluhan tahun. Kesimpulannya kaf ha ya ain shad rahmat Allah berwujud lima huruf dalam surat Maryam kaf ha ya ain shad. Tidak akan diberikan kepada mereka yang ucapannya buruk. Sedangkan seburuk ucapan adalah ucapan yang mengandung kemusyrikan. Maaf ya, Allah punya anak. Itu paling buruk ucapannya. Allah nggak suka itu. Nggak suka itu. Langsung dicap itu. Nggak suka itu. Lakot kafir ladina qalu. Seperti itu. Allah nggak suka. Jadi ucapan paling buruk adalah ucapan nuduh Allah maksudnya. Allah nggak suka itu. Eh, Makanya Allah nggak ngasih rahmat berapa. Ayat 88 nggak ada huruf kaf, ha, ya, ain, shad. Nggak ada. Nggak ada. Mari kita hindari ucapan seperti ini. Ini contoh paling buruk ya, ini paling buruk masalahnya. Nah, ya meskipun paling buruk maka kita ya jangan jangan yang ala kan buruknya di Ustaz, jangan gitu. Ya ya harus menghindari yang buruk-buruk. Apalagi yang paling buruk. Nah, ke sana hikmahnya. Ini kesimpulan pertama dari seri 2 yakni apa? Rahmat Allah berwujud kaf ha ya ain shad. Ini rahmat ini karena sudut rahmat ini nggak kalau masukkan ke dalam ayat yang bermuatan ucapan kemusyrikan. Ya. Apa? Nuduh Allah mempunyai anak Tuhan. Allah paling nggak suka itu. Ya. Sedangkan sebuah ucapan adalah ucapan mengandung kemusyrikan. Ini apa kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua adalah mari kita bersabar untuk berkali-kali berdoa. Di saat kita terbungkus dalam ayat pertama, kita pasti mengalami ayat pertama pasti itu. Apa? Misterinya hidup. Ya, kita sedang sedang suntuk nih. Apa ya? Kenapa seperti ini? Kenapa? Ya karena nggak tahu. Kita nggak tahu rencana Allah. Kita dibungkus oleh Allah dan rahmatnya dalam kesempitan itu. Nah, mari sabar menjalani lamanya bacaan KB ini selama kita mengalami misalnya saja puluhan tahun seperti ini. Ya sama. Zakaria juga puluhan tahun mengalami 5 huruf malahan. Ya. Makanya surat Maryam huruf muqatta paling panjang. Paling panjang. Karena Zakaria mengalami misteri itu panjang lama puluhan tahun. Misteri suntuknya itu. Misteri nggak punya anak itu lama puluhan tahun. Hingga tiba waktunya jawaban doa di ayat berikutnya. Mari secara kasarnya, mari kita sabar membaca ayat nomor satu meskipun nggak tahu artinya gitu maksudnya. Supaya nyampe ke ayat nomor dua kan ketemu rahmat tak nyambung. Sama pas kita hidup, mari kita menjalani dibungkus Allah dengan segala permasalahan, dengan segala apa apa musibah ataupun sakit sebagainya. Mari sabar menjalani bungkusan itu. Nanti dibuka kok, dibuka karungnya oleh Allah dibuka. Kalau sabar melewati kaf, ha, ya, melewati 5 huruf ini. Nah, melewati 5 tahapan ini yang kita nggak tahu tahapan seperti apa. Nah, kalau kita sabar menjalani nomor satu, pasti nyampe nomor dua. Nah, kalau kita ketika membaca
kaf, ha, ya, terus berhenti, malas amat nerusin karena nggak tahu bayi kita itu putus asa, nggak mau jalani hidup berarti, maka nggak akan ketemu kata rahmati tak dibuka, nggak akan lapang gitu di kita itu. Nah, ke sana hikmah filosofi kenapa surat Maryam berawalan huruf yang misteri. Rahmati taknya nutup, taknya buka. Ini kesimpulan nomor dua. Mari kita bersabar, berdoa berkali-kali, meskipun jawabannya kita nggak tahu kapan jawabnya. Entah tahun depan, entah pas sudah meninggal, baru terjawab, aneh kita merasakan doa kita. Nah, kita nggak tahu, nggak tahu. Nah, yang terakhir adalah ada kalimat hikmah. Kalau kita berdoa, berdoa itu menjadikan kita menghadap ke hadiratnya. Segera dikabulkan doa, menjadikan kita berpaling menjauh darinya. Berdiri saja di pintunya itu lebih baik daripada pergi dengan membawa balasan. Wah, ini baru saja mengalami kaf, ha, ya, ain, sod, berarti hebat itu. Apa? Ketika misalnya, ya Allah, saya minta A, itu kan berdoa namanya. A, berdoa. Ternyata cepat makbul. Nah, hati-hati loh ya. Barang siapa berdoa cepat makbul, itu dua kemungkinan itu. Yang pertama, Allah nggak suka, supaya segera kita pergi. Yang kedua, Allah suka. Nah, Allah suka. Ada dua kemungkinan itu ya. Nah, pas kita berdoa, ketika merasa di depan Allah kehadiratnya. Lah kalau dikabulkan pas kita pergi, kenapa? Udah ada balasan kok, pergi ya. Berpaling kan ya. Nah, lebih baik adalah lebih baik lama diberi daripada segera. Kenapa? Dengan lama diberi, maka merasa lama menghadap kehadiratnya lama. Contoh ilustrasi seperti ini misalnya. Maaf ya misalnya ya. Misalnya saya di sekolahan. Ini contoh modus, maaf ini modus ya. Anak muda nih ya. SD misalnya, SD atau SMP atau SMA lah ya. Contoh misalnya, saya laki-laki suka si A. Nah, suka si A ini ya. Si A ini, maaf ya, anaknya cantik ini ya. Nah, akhirnya apa? Eh, saya pura-pura pinjem pulpen, jawab pinjem pulpennya dong, pinjem pulpen. Nanti saya kembalikan nanti kembalikan nanti malam ke rumahmu. Jadi saya ke rumah itu ada modusnya. Apa? Alasannya nggak kembali pulpen, ya kan ya. Nah, ketika saya bertamu, nggak langsung, nih pulpen nggak gitu. Saya ngobrol dulu, ngobrol berlama-lama. Meskipun tuh kan pulpen kembalikan ya, berlama dulu berlama. Kenapa? Dengan berlama-lama itu nikmatnya ada, ngobrol ini nikmatnya ada. Intinya kan pulpen ya dibalikin dan selesai kan pamit, nggak gitu, nggak gitu. Ya, sebagai Nabi Musa ketika tanya Allah, ya Musa, apa di tanganmu itu? Musa nggak bilang, oh ini tongkat, selesai. Nggak gitu aja, nggak gitu. Musa nerangin. Ya Allah, ini tongkat. Dengan tongkat ini aku bisa ya untuk menggiring kambing untuk apa ya, apa berternak dan sebagainya. Nerangkan. Kenapa kok nerangkan bertele-tele Musa kepada Allah itu? Nah, Allah kan maha tahu kan harus diterangkan. Musa merasa berlama-lama dialognya, pengen berlama-lama ngobrolnya. Sama di sini hikmahnya ke sana. Mari kita itu merasa berlama-lama seperti lamanya huruf kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, barang siapa suka berlama-lama itu ya, terbungkus ya, berarti hebat itu, hebat itu. Mari mulai sekarang kita berdoa, jadi kita ngadap kehadirannya. Segera dikabulkan doa, jadi kita berpaling jauh darinya. Coba berdiri saja di pintunya, Kak, jangan kegerean. Berdiri di pintu, lama nggak kasih anak. Berdiri di pintu, lama nunggu jawaban. Itu lebih baik. Nah, daripada pergi langsung mbak balasan. Nah, ini hikmah saja dari cuplikan apa adegan dari kisah Anda surat Maryam. Sekali lagi, terakhir dari kalimat hikmah surat Maryam, berdoa menjadikan kita menghadap kehadiratnya. Segera dikabulkan doa, menjadikan kita berpaling menjauh darinya. Berdiri saja di pintunya itu lebih baik daripada pergi dengan membawa balasan. Demikian materi singkat dalam pertemuan kali ini tentang surat Maryam seri yang kedua.